Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haji Omar Yunis. Sekarang marilah kita ikuti pengajian bulanan di Masjid Al-Furqan. Semoga kita mendapat hikmah dan pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz atau guru kita ini. Ayo sobat, bagi yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya, like dan komen. Terima kasih. Kembali catatan amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bukanlah orang-orang yang tergolong kepada orang-orang yang merugi yang dikatakan dalam surah Al-Asr. Khususnya kita jemaah Musaji Al-Furqan. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang selalu amilus shalihat, orang-orang yang beramal soleh dengan caranya, yaitu yang tadi pertama perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW dan memperbanyak sedekah kepada sanak tetangga kita, apalagi kepada anak yatim ataupun orang-orang yang membutuhkan, terutama untuk sedekah untuk tempat-tempat yang dianggap baik oleh agama, seperti tempat ibadah, fasilitas umum, pembangunan jalan, panti sosial, TPA, MDA, dan lain-lainnya. Karena Allah menjanjikan bukan kerugian yang didapatkan oleh orang-orang yang bersedekah itu, melainkan adalah Allah akan balas amalan tadi dengan cara yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak pernah kita dengar Bapak Ibu orang yang bersedekah lalu dia menjadi miskin. Sedangkan orang-orang Yahudi sendiri Bapak Ibu, orang-orang terkaya di dunia itu seperti Mark Zuckerberg itu juga memperbanyak hartanya dengan banyak bersedekah. Cristiano Ronaldo itu walaupun seorang Nasrani, dia juga memberikan hartanya dengan banyak bersedekah kepada orang-orang Palestina. Itu orang non muslim, apalagi kita non umat muslim bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan mungkin Allah akan mengabaikan sedekah yang dilaksanakan oleh orang-orang muslim tadi. Kemudian selain amal soleh, kita juga harus saling memperbanyak, saling senantiasa menasehati dalam perkara yang hak, dalam perkara yang benar, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memperbanyak nasihat, menasehati dalam perkara kesabaran. Mudah-mudahan kita risiko menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada hal-hal yang merugikan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi